Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan doa dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, nikmat sehat, nikmat Islam, iman. Yang kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda yang dirahmati Allah, berdirinya Ustazah di sini, Ustazah akan menyampaikan mengenai rukun iman. Kita sebagai umat muslim wajib mengetahui ya apa itu rukun iman dan apa saja rukun-rukun iman itu. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, "Antu'minu billahi wal malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhiri biqadari khairi wa syarrihi." Jadi yang dimaksud Nabi di sini adalah rukun iman itu yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar Allah. Baik, Ustazah di sini akan membahas satu persatu mengenai rukun iman. Yang pertama adalah rukun iman kepada Allah. Iman kepada Allah berarti artinya kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada ya. Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang wajib dan yang patut kita sembah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menciptakan dunia seisinya, menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, alam semesta dan seisinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ada jauh sebelum kita ada. Walaupun kita semua belum pernah melihat seperti apakah itu Allah dan di manakah Allah, kita wajib percaya ya bahwa Allah itu ada dan Allah itu berada di singgasananya yaitu di arsy. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Malaikat apa itu malaikat? Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia, manusia, dan seisinya. Jadi sebelum Allah menciptakan kita, itu Allah menciptakan malaikat terlebih dahulu. Kemudian malaikat diciptakan oleh Allah tanpa hawa nafsu. Jadi malaikat tidak akan pernah melakukan kegiatan yang merugi atau yang sia-sia, yang tidak berguna. Jadi siang dan malam malaikat hanya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya jumlah malaikat itu sangat banyak ya. Akan tetapi kita sebagai umat muslim atau sebagai umat Islam, kita minimal wajib mengetahui 10 nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Contohnya malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, kemudian Israel sampai Ridwan ya. Baik, yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah. Apa itu kitab Allah? Kitab di sini yang dimaksud adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada para rasulnya untuk diamalkan oleh setiap agama. Contohnya di sini, kita sebagai umat muslim, umat Islam mempunyai kitab atau mempunyai pedoman yaitu Al-Quran. Jadi kita wajib mengimani, wajib mempelajari Al-Quran karena Al-Quran adalah termasuk rukun iman yang ketiga. Kita sebagai umat muslim harus mengimani, harus menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman jalan hidup kita. Kemudian rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasulullah. Apa itu Rasul?
Rasul adalah nabi yang dipercaya oleh Allah untuk menerima risalah atau menerima wahyu. Dalam hal ini kita tahu bahwa Rasul itu mempunyai umat atau mempunyai umat untuk didakwahi. Jadi seperti Nabi Muhammad mendakwahi kaum muslim muhajirin dan ansar untuk berhijrah, kemudian untuk beribadah kepada Allah gitu. Anak yang dirahmati Allah. Kemudian adalah rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari akhir atau hari kiamat itu tentunya sangat rumit ya, karena kita semua juga belum pernah mengetahui, belum pernah melihat, dan belum pernah tahu apa itu hari akhir. Akan tetapi sekali lagi kita sebagai umat Islam dan mengaku beriman kepada hari akhir, kita wajib percaya bahwa hari akhir atau hari kiamat itu nanti akan datang. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman ya di dalam Al-Qur'an, bahkan nabi juga sudah menyampaikan. Nah, bagaimana kita mempersiapkan hari kiamat itu? Kita wajib melakukan yang baik, beribadah kepada Allah, dan nanti di padang mahsyar atau di hari akhir nanti kita akan ditimbang, beramal perbuatan kita akan ditimbang dengan sebaik-baiknya atau seadil-adilnya. Jadi nanti yang perilakunya baik pasti akan masuk ke surga. Begitu juga dengan yang buruk ya, pasti akan mendapatkan neraka. Tergantung kita bagaimana mempersiapkan menghadapi hari kiamat tersebut. Kemudian rukun iman yang keenam. Yang keenam adalah percaya kepada iman kepada qada dan qadar Allah. Apa itu qada dan qadar Allah? Qada dan qadar adalah ketentuan baik dan buruk yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kita berada di dunia ini. Kita sebagai umat Islam harus mengimani, harus percaya dengan takdir Allah. Meskipun takdir Allah yang diberikan itu baik ataupun buruk, kita wajib percaya, dan kita dilarang untuk mengutuk ketika kita diberi takdir yang buruk kepada Allah. Misalnya kita pergi ke pasar terus jatuh gitu. Nah, pas di pasar jatuh kan, masuk rumah sakit, terus kita bilang, andainya tadi kita nggak ke pasar, pasti kita nggak akan jatuh. Itu nggak boleh ya ngomong kayak gitu, karena itu adalah termasuk ketentuan atau qada dan qadar Allah. Jadi kita sebagai umat muslim, umat beragama, wajib mengimani apa itu qada dan qadar Allah. Baik, ananda semuanya, cukup sekian tausiah atau kultum dari Ustazah. Bila ada salahnya, Ustazah mohon maaf. Jika ada baiknya, itu datangnya dari Allah. Ustazah akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.